Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah itu di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Saudara, sebelumnya saya ucapkan kepada kita semua orang percaya, orang Kristen, selamat memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Saya tidak pakai istilah hari Pentakosta, karena hari Pentakosta adalah hari besarnya orang Israel. Orang Israel menyebutnya dengan hari raya 7 minggu. Dirayakan 50 hari setelah mereka merayakan Paskah. Dan hari Pentakosta juga selain itu mereka rayakan sebagai hari turunnya 10 hukum Allah lewat Musa. Hari Pentakosta adalah festival panen raya bangsa Israel. Nah, oleh karena itu kita orang yang percaya, yang bukan orang Israel, kita hanya merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Nah, hari ini saya akan menyampaikan setidaknya ada beberapa hal terkait dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang di dalamnya kurang lebih 2000 tahun yang lalu sudah diberikan kepada orang yang percaya. Tetapi sebelumnya saya mau pastikan dulu kepada kita semua bahwa kita menganut paham yang sama, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kita bukan hanya sebagai pelengkap dalam kekristenan, bukan hanya sekedar tambahan di dalam kerohanian kita orang yang percaya, tetapi Roh Kudus adalah merupakan Allah itu sendiri. Karena kita menganut paham Tritunggal. Roh Kudus, Yesus, Bapa adalah pribadi yang sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama. Roh Kudus di dalam Yesus, Yesus di dalam Roh Kudus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, Bapa di dalam Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, terkait dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama, Roh Kudus jangan didukakan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30. Jangan dukakan Roh Kudus. Lewat apa? Lewat hati kita yang menyimpang. Lewat kita mengidolakan yang lain. Yang kedua, jangan hujat Roh Kudus. Markus 3 ayat yang ke-29. Jangan hina, jangan kata-katai Roh Kudus. Dan yang ketiga, di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, pastikan Roh Kudus nyaman tinggal di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, bukankah ada tertulis, kita adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Oleh karena itu, mari biar Roh Kudus yang ada dalam diri kita dipastikan dia nyaman, karena bersih dari kekotoran, bersih dari kejahatan, bersih dari kemunafikan, bersih dari dosa, bersih dari kenajisan, dan bersih dari segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Bersihkan diri kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Dan sekali lagi, selamat beribadah. Selamat kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.